Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan bahan diskusi kami yang berjudul tentang penempatan dana bank berupa kredit. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan teman-teman kami di kelompok 3 ya. Yang pertama, saya Donna Christian Sregar, teman saya Dewi Aprilia Strijak, Dewi Kristina Natalia, Junita Mika Ave Kudadiri, Septiana Uli Damayanti. Kita langsung masuk dalam pembahasan pertama ya. Yang pertama, A. Pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang artinya percaya. Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana berdasarkan kepercayaan. Pemilik dana percaya bahwa pemakai dana atau peminjam nasabah kredit debitur pasti akan mengembalikan kewajibannya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian kesepakatan. Dalam bank konvensional, penyaluran dana disebut kredit, sedang dalam bank syariah disebut pembiayaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud kredit dan pembiayaan sebagai berikut. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kredit. Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, maka dikenal dengan 5C, yaitu karakter. Karakter kepribadian atau watak adalah tabiat serta kemampuan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang kedua, kapital atau modal adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit kepada bank. Yang ketiga adalah kolateral atau jaminan, adalah barang-barang yang diserahkan kepada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Yang keempat adalah condition of economic atau kondisi ekonomi, adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Yang kelima, kontrasin atau batasan dan hambatan. Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat. Di samping formula 5C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4P, yaitu yang pertama personality, yaitu penilaian bank terhadap kepribadian peminjam serta riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga, social standing dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya. Yang kedua, purpose. Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank tersebut. Yang ketiga, payment, untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Yang keempat, prospect, yaitu harapan di masa yang akan datang.
yang diperjanjikan. Selanjutnya, perjanjian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama ini, kredit dapat meningkatkan arus tukar-menukar antara barang dan jasa karena kredit ini berfungsi untuk meringankan cara pembayaran. Fungsi yang kedua, kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan legal fund. Karena di dalam kehidupan ekonomi itu sebenarnya terdapat beberapa pihak yang kelebihan dana dan ada beberapa pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, kredit merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap atau jarak tersebut. Dana yang tinggal di masyarakat kelebihan dana akan lebih bermanfaat jika digunakan di masyarakat yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha. Fungsi yang ketiga, kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru karena kredit akan menambah kemampuan usahawan untuk melakukan pembayaran melalui rekening digital. Dengan adanya kredit ini, maka peredaran uang akan bertambah dan berpengaruh pada kenaikan harga. Sebaliknya, dengan pengetatan kredit, maka uang yang beredar akan berkurang dan berpengaruh pada penurunan harga. Fungsi yang keempat, kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi. Jika bank memberikan kredit produktif berupa modal kerja dan investasi, maka volume produksi akan bertambah dan pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan potensi ekonomi secara mikro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat kredit. Manfaat kredit ini memiliki manfaat bagi kreditur, pemerintah, dan bagi masyarakat luas. Lalu, apa sih manfaat kredit ini bagi kreditur? Nah, manfaat kredit bagi kreditur ini adalah mendapatkan balas jasa yang berupa bunga, kemudian dapat meningkatkan profitabilitas bank, dapat berpengaruh terhadap produk jasa bank yang lain, dan kegiatan kredit ini dapat mendorong kemampuan pegawai dalam memahami aktivitas usaha debitur di berbagai sektor usaha, sehingga pegawai menjadi terlatih dan memiliki keahlian dalam memahami nasabah, dan hal ini juga merupakan aset bagi perbankan. Manfaat kredit bagi debitur yang pertama dapat meningkatkan kegiatan usaha, yang kedua biaya kredit yang pada umumnya murah, yang ketiga dapat memilih jenis kredit sesuai dengan kebutuhan dan penggunanya, yang keempat terbuka kesempatan untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas lainnya seperti bank garansi, transfer, letter of credit, dan fasilitas lainnya. Yang kelima, debitur dapat membuat perencanaan yang lebih baik karena pengembalian kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari debitur. Manfaat kredit bagi pemerintah yang pertama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena dengan kredit dapat meningkatkan volume produksi dan secara makro akan meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter dengan cara mengatur suku bunganya. Jika peredaran uang dirasa kurang, maka suku bunga diturunkan agar masyarakat dapat mengajukan permohonan kredit. Sebaliknya, jika peredaran uang dirasa terlalu besar, maka suku bunga dinaikkan agar permintaan kredit menurun dan bank lebih fokus untuk penarikan atau menghemat dana. Fungsi yang ketiga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan nasional. Fungsi yang keempat, secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu dengan pendapatan pajak. Kenapa? Karena dengan kredit keuntungan dapat bertambah, maka pajak yang dibayarkan oleh bank akan meningkat. Yang kedua, dengan kredit kegiatan debitur juga akan meningkat dan pada gilirannya keuntungan juga bertambah, maka pajak yang dibayarkan oleh debitur akan naik. Yang ketiga, dengan kredit kegiatan usaha akan berkembang, karyawan bertambah banyak, dan pajak pendapatan juga akan naik. Manfaat kredit bagi masyarakat luas yang pertama dapat mengurangi tingkat pengangguran
karena terbuka lapangan kerja. Yang kedua, melibatkan masyarakat yang memiliki provinsi tertentu seperti akuntan, notaris, appraisal, dan asuransi. Yang ketiga, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan imbalan jasa yang lebih baik. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan seperti bank garansi, transfer, clearing, inkasso, dan layanan jasa lain. Yang bagian F yaitu jenis kredit. A. Dilihat dari tujuan penggunaan. Yang pertama, kredit investasi, yaitu untuk pengadaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu yang digunakan untuk memahami kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan yang B, dilihat dari jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang digunakan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberi dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan yang C, dilihat dari cara penarikannya. Yang pertama, kredit sekaligus, yaitu kredit yang dapat dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Yang kedua, kredit bertahap, yaitu kredit yang pencairannya sesuai dengan kebutuhan dana debitur. Yang ketiga, kredit rekening koran, yaitu kredit yang mencairkan dan pengambilan dana melalui rekening giro dapat dilakukan setiap saat serta dapat dicairkan berulang-ulang. Dan yang D, dilihat dari sektor usaha. Sektor usaha yang pertama, kredit sektor industri, yang kredit diberikan untuk kegiatan dalam sektor industri seperti industri elektronik, pertambangan, kimia, dan lain-lain. Yang kedua, kredit sektor perdagangan, yaitu kredit yang diberikan untuk menunjang kegiatan di bidang perdagangan. Yang ketiga, kredit sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan yang kredit berikan untuk meningkatkan kegiatan. Kredit yang diberikan untuk menunjang pertumbuhan sektor jasa seperti jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan umum, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, kredit sektor perumahan, yaitu kredit yang diberikan kepada pembangunan di bidang pembangunan perumahan. Dan yang E, dilihat dari jaminannya. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Yang A, jaminan perorangan. Yang B, jaminan benda berwujud. Dan yang C, jaminan benda tak berwujud. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Dan yang F terakhir, dilihat dari jumlahnya. Yang pertama, kredit UMKM, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala kecil dan administrasinya lebih baik dari perusahaan UMKM. Yang kedua, kredit UKM, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dalam skala menengah dan administrasinya lebih baik dari UMKM. Dan yang ketiga, kredit korporasi, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan yang sudah masuk dalam golongan perusahaan besar. Perusahaan ini struktur organisasinya dan administrasinya sudah cukup lengkap. Kredit yang diberikan di atas 350 juta rupiah. Administrasi dan pembukuan kredit. Pada tahap ini, setelah kredit disetujui, maka akan dilakukan beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan keputusan kredit atau SPKK. Setelah kredit diputus, bank akan menyampaikan surat pemberitahuan keputusan kredit kepada nasabah. Dalam hal ini, SPKK harus mencantumkan dengan jelas seluruh syarat kredit sesuai usulan atau persyaratan yang disetujui dan ditetapkan oleh pemegang kewenangan memutus kredit, termasuk jaminan yang harus dipenuhi calon debitur. Yang kedua, perjanjian kredit. Setelah SPKK ditandatangani oleh nasabah dan dikembalikan kepada bank,
menyiapkan dokumen perjanjian kredit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit antara lain, yang pertama, domisili hukum, yang kedua, kondisi kredit yang telah disetujui atau jumlah, tingkat bunga, persyaratan, dan lainnya telah dicantumkan dalam perjanjian kredit. Yang ketiga, memastikan bahwa perjanjian kredit mengikat dan berkekuatan tetap. Yang keempat, kredit ditandatangani oleh debitur atau yang berwenang dari perusahaan debitur. Yang ketiga, pengikatan agunan. Selanjutnya, bank akan mendapat dokumen agunan untuk dilakukan pengikatan atau dokumentasi pengikatan agunan harus lengkap, sempurna, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki. Pengikatan agunan dapat berupa hak tanggung, surat kuasa membebankan hak tanggung, fidusia, gadai, atau hipotek, disesuaikan dengan jenis agunan. Yang keempat, penutupan asuransi agunan. Untuk mengamankan agunan dan memperkecil risiko kredit, agunan harus ditutup dengan asuransi minimal senilai agunan dalam jangka waktu kredit. Klausel dalam polis asuransi harus jelas dan diperiksa kesesuaiannya serta diupayakan mencantumkan bunker clause. Bunker clause adalah suatu klausul atau syarat khusus yang wajib tertulis dan terlekat pada polis atas harta benda atau barang yang dipertanggungjawabkan di bawah polis tersebut. Yang kelima, pencairan kredit. Pencairan kredit dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan kredit telah dipenuhi. Kemudian seluruh dokumen pencairan kredit harus didokumentasikan dengan baik. Bagian H, mekanisme perhitungan penyisihan kredit. Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif atau earning asset dan aktiva non-produktif atau non-earning asset. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif adalah penanaman dana dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komiten dan kontingensi pada transaksi rekening administrasi. Aktiva non-produktif merupakan aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank. Namun demikian, pendapatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki resiko, yaitu resiko dana disalurkan tidak dapat kembali. Resiko atas pendapatan dalam bentuk aktiva produktif ini dapat menimbulkan kerugian bank. Bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif atau disebut dengan PPAP. Pembentukan PPAP didasarkan pada keputusan Bank Indonesia nomor 30/28 tanggal 27 Februari tahun 1998 tentang pembentukan penyisihan dan penghapusan aktiva produktif dan keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/267 tanggal 27 Februari tentang kualitas aktiva produktif. Dalam pembentukan PPAP, dasar perhitungannya adalah persentase tertentu dikalikan dengan jumlah outstanding masing-masing kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif digolongkan menjadi lancar dan memperhatikan khusus atau kurang lancar atau diragukan dan macet. Kredit yang diberikan oleh bank merupakan aktiva produktif yang paling besar dimiliki setiap bank. Pendapatan yang berasal dari kredit, yaitu pendapatan bunga kredit, merupakan pendapatan operasional bank yang terbesar. Kredit juga merupakan aktiva produktif yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Pada pembahasan mekanisme perhitungan penyisihan kredit ini, yang mempunyai risiko yang lebih tinggi hanya terbatas pada penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit yang diberikan yang penyisihan kerugian kredit. Penyisihan kerugian kredit merupakan pembentukan cadangan terhadap seluruh kredit yang diberikan. Penyisihan kerugian kredit dibentuk sebesar estimasi kerugian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang dominasi yang diberikan, yang diatur dalam PSAK kerugian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang dominasi yang diberikan, yang
diatur dalam PSAK 31 paragraf 16. Bank dapat membentuk penyisian kerugian kredit sesuai dengan estimasi atas berdasarkan pengalaman pada masa lalu. Pada akhir tahun, bank wajib menyisihkan penyisian kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Besarnya penyisian kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan kualitas kredit. Satu, kualitas kredit yang ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan atas arus kas dan kemampuan membayar debitur. 2. Nilai keagunan yang tersedia yang diperhitungkan antara lain berdasarkan jenis anggunan, harga pasar, umum penilaian atau jika aktiva tetap, dan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen. Dan yang ketiga, keyakinan atau penilaian bank terhadap kemungkinan yang dapat ditagihnya kredit tersebut atau yang disebut dengan remedial process. Nah, secara umum, kredit yang diberikan dapat dibukukan dalam 4 kategori keuangan. Pertama, dalam kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kedua, dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir, keempat, pinjaman yang diberikan dan piutang. Penentuan nilai wajar menggunakan hierarki sebagai berikut. 1. Kautasi di pasar aktif. Kedua, teknik penilaian yang meliputi ada 3 bagian. Harga di transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar. 2. Harga dari transaksi pasar terkini dari aset lain yang sejenisnya. Dan yang ketiga, analisa arus kas masa datang yang didiskon menggunakan suku bunga, atau pasar dapat menggunakan suku bunga yang ditawarkan bank yang berlaku untuk kredit sejenis. Adapun contoh mekanisme perhitungan penyisian kredit adalah sebagai gambar berikut.